Halo sobat, selamat datang di channel saya Alur Sobat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya. Dengan munculnya orang berjubah hitam, seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Meskipun beberapa murid sekte mistik laut biasa tidak jelas tentang kekuatan orang berjubah hitam misterius ini, mereka dapat mengetahui dari para tetua yang wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat muram bahwa orang berjubah hitam misterius ini harus kuat sampai titik menjadi sedikit menakutkan. Kalau tidak, dia tidak akan membuat mereka gitu terkejut. Siapa kamu? Mata Yunleng menatap tajam pada orang berjubah hitam di langit. Tubuh pihak lain, yang dipenuhi dengan benang ki yang kuat, menyebabkan ujung jari Yunleng sedikit gemetar saat dia menuntut dengan berani. Kamu bisa memanggilku Lingying. Orang berjubah hitam itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan mengungkapkan wajah tua yang gelap sambil tersenyum dan menjawab. Kamu bukan warga Kekaisaran Jiama. Tatapan Yunleng dengan hati-hati memeriksa tubuh orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Lingying. Segera, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan berteriak karena terkejut. Saya secara alami bukan seseorang dari Kekaisaran Jiama. Namun, siapa yang menetapkan aturan bahwa tidak ada orang lain selain warga Kekaisaran Jiama yang bisa memasuki negara ini? Orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Lingying tertawa. Yunleng mengerutkan kening dengan erat dan menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan kepanikan di hatinya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam kepada Lingying di langit, teman ini. Kekaisaran Jiama tidak mencegah siapapun memasuki negara ini. Namun, masalah hari ini adalah masalah internal sekte awan berkabut. Tolong jangan sembarangan ikut campur. Setelah masalah ini selesai, sekte mistik laut kami akan memperlakukan Anda sebagai tamu VIP. Meskipun sekte mistik laut kami belum melangkah keluar dari kekaisaran untuk waktu yang lama, kami dengan senang hati akan menyambut orang-orang kuat dari benua yang telah datang untuk mengunjungi kekaisaran Jiama. Haha, kamu benar-benar pandai merangkai kata. Lingying tertawa, tapi dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan matanya melayang ke arah Hai Bodong dan Xiaoyan yang telah bergerak bersama dan menghela nafas. Sayangnya, aku yang lama berada di bawah perintah seseorang. Hari ini, saya harus membawa anak kecil bernama Xiaoyan ini pergi tanpa kehilangan sehelai rambut pun. Mendengar ini, ekspresi Yunleng berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Sudut mulutnya berkedut dan tatapan angker melintas di matanya. Teman, meskipun saya tidak tahu persis siapa Anda, bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung sekte mistik laut kami dengan cara ini. Yunleng dengan lembut dan serius berkata. Haha, apakah sekte mistik laut sehebat itu? Meskipun kata-katanya memiliki bobot di dalam kekaisaran Jiama, itu hanyalah faksi kelas 2 jika dibandingkan dengan yang lain di benua Douki. Apakah Anda memiliki hak untuk berbicara dengan saya dengan cara ini? Beberapa tahun ini, Anda belum pergi dan memahami dunia luar. Benar-benar tidak terduga bahwa sekte awan berkabut telah merawat katak seperti itu di dalam sumur. Haha, reputasi bahwa Yun Botian telah menggunakan semua usahanya untuk menciptakan saat itu kemungkinan akan dihancurkan oleh tanganmu. Lingying tertawa keras. Tawanya mengandung ejekan yang menyebabkan wajah Yunleng berubah menjadi hijau. Namun, karena pihak lain kuat dan memiliki latar belakang yang tidak diketahui, Yunleng tidak berani menyerangnya secara langsung. Jadi itu adalah orang kuat yang datang dari benua. Jia Xingtian menyipitkan matanya dan melihat Lingying di langit, meskipun keluarga kekaisaran juga telah mengirim sejumlah besar orang ke seluruh benua, saya tidak memiliki kesan sedikit pun tentang orang bernama Lingying ini. Saya pikir dia harus menjadi seseorang yang berlatih dalam pengasingan. Namun, bagaimana Xiaoyan bisa berhubungan dengan orang kuat seperti ini dari benua? Dengan kekuatannya, dia tidak memiliki hak untuk berhubungan dengan seseorang dengan level ini. Bukan benua Douki. Fama tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Peristiwa yang terjadi saat ini menjadi semakin berantakan. Latar belakang Xiaoyan juga menjadi semakin misterius. Dari kelihatannya, jika seseorang menghitung Hai Bodong dan Lingying ini, pihak Xiaoyan sebenarnya memiliki dua Do Huang. Jika kita menambahkan magical beast yang misterius itu, sekte mistik laut tampaknya tidak akan mampu menahan Xiaoyan di depan barisan ini sebelum Yun kembali. Jia Xingtian perlahan membelai janggut pendeknya dan berkata.
Dengan situasi yang berkembang hingga saat ini, Yunleng harus hati-hati menimbang keuntungan dan kerugiannya. Menyinggung Xiao Yan yang memiliki susunan pemain seperti itu hanya untuk moceng sama saja dengan kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan. Fama berkata dengan lembut. Sekarang, kita hanya bisa melihat apa yang Yunleng rencanakan. Jika dia bisa mengesampingkan rasa malu yang diberikan Xiao Yan kepadanya dan membiarkan pihak lain pergi dengan selamat, tidak banyak yang akan terjadi. Jika dia tidak membiarkan mereka pergi dan bersikeras untuk menahan Xiao Yan, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah pucat Yunleng saat yang terakhir mengepalkan tinjunya dengan erat. Gumamnya, semoga dia tidak terlalu keras kepala dalam memilih. Semua orang di alun-alun mengangkat kepala mereka dan menyaksikan langit. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merahnya. Emosinya serumit sebotol 5 rasa yang telah terbalik. Dia tidak pernah menyangka bahwa masalah hari ini benar-benar akan menyebabkan dua Do Huang muncul. Terlebih lagi, keduanya adalah orang kuat yang tampaknya tidak lebih lemah dari gurunya. Namun, mereka semua fokus pada Xiao Yan dan mengerahkan semua upaya mereka untuk memastikan dia bisa pergi dengan selamat. Kepahitan muncul di sudut mulut Nalan Yanran. Orang yang tidak berguna dari klan Xiao saat itu hampir membalikkan seluruh mistik Cloud Sect. Semua ini karena tindakan untuk membatalkan pertunangan saat itu. Mungkin, itu karena provokasinya yang benar-benar menyebabkan Tuan Muda Xiao Yan yang awalnya tidak berguna ini berubah sepenuhnya. Jika saat itu, bukankah aku? Nalan Yanran bergumam pelan. Tiba-tiba dia bangun dengan tiba-tiba. Tangannya terkepal. Penyesalan samar yang tanpa sadar muncul di hatinya menyebabkan dia sedikit terkejut. Tangannya memegang dadanya saat dia menghirup udara dingin dalam-dalam. Dibandingkan dengan kepahitan Nalan Yanran, Nalan Jie di pohon besar juga mendesah sedih. Karena semakin banyak orang kuat muncul untuk mendukung Xiao Yan, dia juga secara bertahap merasakan kekuatan mengerikan yang disembunyikan pemuda 17 tahun ini di belakang punggungnya. Awalnya, pemuda ini, yang mungkin akan segera menjadi orang terkuat di Kekaisaran Jiama, akan menjadi anggota klan Nalan dan memimpin klan ini untuk menjadi kuat dan makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu telah benar-benar menghancurkan harapan ini. Pada saat seperti itu, Nalan Jie akhirnya merasakan apa yang disebut penyesalan sejati. Namun, selain merasa menyesal, beberapa rasa malu juga muncul di dalam hatinya. Jika dia berdiri dan membantu Xiao Yan mengucapkan beberapa patah kata ketika Yunleng menyerang Xiao Yan sebelumnya, itu juga akan menjadi sesuatu yang baik. Selain itu, bahkan setelah mengetahui dengan jelas bahwa Xiao Yan adalah Yan Xiao yang telah menyelamatkan hidupnya saat itu, dia tidak melangkah maju. Tampaknya ada pemikiran terpendam dalam dirinya yang tidak menginginkan Xiao Yan, yang memiliki permusuhan terhadap klan Nalan, untuk berhasil meninggalkan sekte awan berkabut. Saat memikirkan kemungkinan ini, dahi Nalan Jie langsung tertutup keringat dingin. Anggota tubuhnya juga sepenuhnya sedingin es. Apa perbedaan antara tindakannya ini dan tidak tahu berterima kasih? Untuk berpikir bahwa dia benar-benar telah membuat janji saat itu bahwa Xiao Yan dapat menemukannya ketika menghadapi masalah apapun. Hati Nalan Jie dipenuhi rasa malu. Dia tidak menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Tatapan yang terakhir saat ini benar-benar terfokus pada tubuh Ling Ying yang muncul. Hao Bodong menatap Ling Ying yang muncul. Alisnya merajut tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas lembut dan berkata dengan suara yang dalam, "Ini dia." "Siapa? Hai tua, apakah kamu mengenalnya?" Mendengar ini, Xiao Yan terkejut. Dia segera bertanya dengan tergesa-gesa. Pembantu kelas Do Huang yang baru saja muncul ini juga membuatnya benar-benar bingung. Dia tidak bisa mengingat kapan dia mengenal orang ini. "Kembali ke ibu kota, apakah kamu tidak merasakan ada seseorang yang memata-matai kita?" Saya katakan saat itu bahwa saya juga memiliki perasaan yang sama. Namun, perasaan itu terlalu samar sehingga saya tidak berani terlalu yakin. Hanya sampai orang ini muncul beberapa saat yang lalu saya bisa yakin. Ki di tubuhnya benar-benar sama dengan orang yang mengawasi kita. Hai Bodong berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia dengan lembut berkata, "Mengapa dia ingin memata-matai kita?"
Bagaimana saya tahu? Hai Bodong melambaikan kepalanya. Dia mengarahkan pandangannya ke Xiaoyan dan berkata, dari cara dia bertindak, jelas bahwa dia ada di sini karena kamu. Anda harus bertanya pada diri sendiri kapan Anda berteman dengan orang yang gitu kuat. Saya juga benar-benar bingung. Saya dapat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya saya melihat orang ini. Adapun mengapa dia ingin membantu saya, ini juga sesuatu yang saya tidak tahu. Xiaoyan tertawa pahit. Hei, itu aneh. Jangan bilang bahwa memang ada orang bodoh di dunia ini yang akan berhenti dan membantu hanya karena mereka menyaksikan ketidakadilan. Hao Bodong mengangkat alisnya dan berkata sambil memberikan senyum tipis yang tidak tampak seperti itu. Baiklah, jangan khawatir tentang identitasnya. Sekarang penghalang energi rusak, mari kita pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, tampaknya tidak mendengar ejekan dalam kata-kata Hai Bodong saat dia buru-buru berkata. Hai Bodong mengangguk dan sayap di belakang kedua punggung mereka mulai mengepak. Saat mereka menghadapi Yunleng, mereka perlahan mulai mundur. Mereka berdua baru saja mulai bergerak ketika Yunleng merasakannya. Tatapannya berbalik dan dia melirik Xiaoyan dengan cara yang gelap dan dingin. Rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari kepalanya, menyebabkan keganasan tanpa sadar muncul di wajahnya. Saat telapak tangannya bergetar, warna merah cerah tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan tegas, Xiaoyan, kemana kamu pergi? Jika saya tidak dapat menahan Anda di sini hari ini, bagaimana saya, Yunleng, membantu pemimpin sekte mengelola sekte besar ini? Pergi. Xiaoyan mengabaikan teriakan ganas Yunleng. Ekspresinya tidak berubah saat tubuhnya terus menarik diri. Bajingan, berhenti. Wajah Yunleng berangsur-angsur menjadi merah darah. Dalam kemarahannya, tangannya melambai tiba-tiba dan lautan awan di sekitarnya berguling dan melonjak. Sesaat kemudian, busur awan besar sepanjang sekitar 10 kaki sebenarnya diaglomerasi dari dalam lautan awan. Dia melambaikan tangannya dan busur itu secara otomatis ditarik kembali. Di tubuh haluan, energi berwarna awan dengan cepat berkumpul. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi panah awan besar yang panjangnya sekitar 2 hingga 3 meter. Mati. Yunleng menatap Xiaoyan dengan kejam. Beberapa keringat dingin perlahan muncul di dahi Yunleng. Tampaknya pemanggilan busur dan anak panah awan menghabiskan energi yang sangat besar, sampai-sampai bahkan dengan kekuatan kelas doangnya, dia kurang sedikit untuk mendukungnya. Pergi. Dengan teriakan rendah dari mulut Yunleng, panah awan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, itu seperti panah untuk menembak matahari, melewati penghalang udara dan menembak langsung ke arah Xiaoyan. Hati-hati. Saat sisi depan mereka berdua menghadap Yunleng, Hai Bodong pertama kali mengetahui ketika yang terakhir melakukan tindakan. Dia berteriak keras dan menarik Xiaoyan di belakangnya. Kedua tangannya melambai dengan cepat dan udara dingin melonjak. Bawa Xiaoyan dan pergi. Aku akan menghentikannya. Saat Hai Bodong hendak melawan panah itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan itu menoleh dan berbicara sambil tersenyum. Hai Bodong sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan menimbang Ling Ying. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Xiaoyan dan dengan cepat mundur. Namun, saat dia mundur, dia yang berhati-hati tidak hanya mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan Yunleng, tapi tetap waspada terhadap Ling Ying. Dengan pengalaman Hai Bodong, dia secara alami tidak dapat dengan cepat mempercayai orang ini yang tiba-tiba muncul. Setelah melihat Hai Bodong mundur, Ling Ying perlahan membalikkan tubuhnya. Dia acuh tak acuh menatap panah menakutkan yang tampaknya membelah langit saat terbang. Dengan lambaian lengan bajunya yang lembut, bayangan berwarna hitam tiba-tiba muncul dari belakang punggungnya. Dalam sekejap, bayang-bayang hitam yang menjulang tampak menutupi seluruh langit. Sejumlah besar kekuatan ini segera menyebabkan beberapa wajah murid mistik Cloud Sekte di bawah menjadi pucat. Dengan tubuhnya tergantung di tengah bayangan hitam yang menembus langit, tetua berjubah hitam itu seperti iblis yang datang ke dunia ini. Dia melepaskan tawa liar. Di dalamnya, ada penghinaan yang sulit disembunyikan. Haha, hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani menyakiti orang yang wanita muda klanku ingin aku lindungi. Oke sobat, sekian dulu update-nya, tunggu kelanjutannya di channel saya, Alur Sobat, terima kasih.